Cita-cita perjuangan kami untuk menegakkan kemurnian Pancasila. Gerakan 30 September 1965 atau G30 SPKI, peristiwa paling kelam dalam sejarah Indonesia. Di sini kami akan menjawab 5 pertanyaan penting untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Pertanyaan ke-1. Latar belakang politik, sosial, dan ekonomi. Sebelum peristiwa G30S terjadi, Indonesia sedang mengalami situasi yang sangat tegang. Secara politik, Presiden Soekarno sedang menjalankan konsep demokrasi terpimpin yang membuat kekuasaan politik lebih terpusat di tangannya. Di sisi lain, PKI atau Partai Komunitas Indonesia makin kuat, bahkan jadi partai komunitas terbesar di luar Uni Soviet dan Tiongkok. Mereka punya pengaruh besar lewat organisasi buruh, tani, dan pemuda. Kondisi ini bikin militer, terutama Angkatan Darat, merasa terancam. Belum lagi, secara ekonomi, Indonesia sedang krisis berat, inflasi tinggi, harga naik, dan rakyat kesulitan hidup. Semua ketegangan politik, sosial, dan ekonomi itu jadi latar belakang meledaknya peristiwa G30S. Pertanyaan kedua, kronologi peristiwa G30S PKI. Peristiwa ini terjadi pada malam tanggal 30 September 1965. Sekelompok pasukan yang menamakan diri mereka Gerakan 30 September Penculikan Tujuan Perwira Tinggi Angkatan Darat. Mereka menuduh para jenderal itu sebagai bagian dari Dewan Jenderal yang mau menggulingkan Presiden Soekarno. Sayangnya, 6 jenderal dan 1 perwira yaitu Lejen Ahmad Yani dan kawan-kawan ditemukan tewas dan dibuang di lubang buaya. Pagi harinya, kelompok ini mengumumkan di radio bahwa mereka telah mengambil alih pemerintahan. Tapi tindakan itu cepat dipatahkan oleh Majen Soeharto, komandan Kostrad yang kemudian menguasai Jakarta dan menumpas gerak tersebut. Sejak itu, operasi besar-besaran terhadap PKI dimulai di seluruh Indonesia. Pertanyaan ketiga, tokoh penting yang terlibat. Dalam peristiwa ini ada banyak tokoh penting. Dari pihak korban militer ada Lejen Ahmad Yani, Majen S. Parman, Majen M.T. Haryono, Brigjen D.I. Panjaitan, Brigjen Sutoyo, dan Majen Suparto. Sementara itu, dari pihak yang dituduh terlibat yaitu PKI ada 3 tokoh utama, yaitu D.N. Aidit, Joto, dan M.H. Lukman. Semuanya adalah pemimpin tertinggi PKI waktu itu. Tokoh penting lainnya adalah Majen Soeharto yang memimpin penumpasan dan Kolonel Sarwo Edi Wibowo yang memimpin pasukan RPK untuk menghancurkan jaringan G30S di daerah. Selain itu, ada juga pasukan Tejak Rabirawa, pengawal presiden yang beberapa anggotanya ikut terlibat langsung dalam penculikan para jenderal. Dampak peristiwa G30S atau PKI. Dampaknya luar biasa besar. Secara politik, peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno dan awal dari pemerintahan Orde Baru di bawah Soeharto. Secara sosial, terjadi pembunuhan massal terhadap orang-orang yang dituduh sebagai anggota atau simpatisan PKI. Jumlah korban diperkirakan mencapai ratusan ribu orang di berbagai daerah Indonesia. Dan secara budaya, selama masa Orde Baru, narasi resmi tentang peristiwa ini dikontrol ketat oleh film, buku pelajaran, dan media. Masyarakat diajarkan bahwa PKI adalah satu-satunya pihak yang bersalah. Baru setelah reformasi 1998 mulai muncul penelitian dan pandangan lain tentang kejadian sebenarnya. Pertanyaan kelima, bagaimana peristiwa G30 SPKI dikenang dan diperdebatkan? Secara sosial, terjadi pembunuhan massal terhadap orang-orang yang dituduh sebagai anggota atau simpatisan PKI. Jumlah korban diperkirakan mencapai ratusan ribu orang di berbagai daerah Indonesia. Nah, sampai sekarang, peristiwa G30 SPKI masih jadi topik yang baru diperdebatkan sama Orde Baru. Versi resmi, pemerintah menyebut PKI sebagai dalang tunggal. Kini G30S dikenal sebagai tragedi nasional, bukan sekedar konflik politik. Kita belajar bahwa kebenaran sejarah perlu dikaji secara terbuka agar peristiwa serupa tidak pernah terulang lagi.